Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Humaira Sugianto Putri dalam materi belajar dan pembelajaran. Ya, pada kesempatan yang pertama saya telah membahas tentang apa perbedaan dari belajar dan pembelajaran. Kemudian juga saya menjelaskan tentang apa saja unsur yang membentuk suatu pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 teori belajar dan pembelajaran. Baik, yang pertama itu ada teori deskriptif dan perspektif. Yang kedua ada teori belajar behavioristik. Yang ketiga ada teori belajar kognitivistik. Yang keempat ada teori belajar humanistik, dan yang kelima teori belajar konstruktif. Baik, masuki teori yang pertama, teori deskriptif dan perspektif. Teori belajar deskriptif adalah teori yang menjelaskan tujuan dari proses belajar, sedangkan teori pembelajaran perspektif adalah teori belajar yang mengutamakan tujuan optimal dari metode pembelajaran. Baik, teori selanjutnya adalah teori behavioristik. Menurut Imron tahun 1996 pada halaman 3-9 mengemukakan bahwa teori behavioristik adalah suatu kontrol instrumen yang berasal dari lingkungan. Ya, pendidik mengondisikan sedemikian rupa sehingga pembelajar itu mau belajar. Adapun tujuan dari teori behavioristik adalah seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat mengemukakan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau outputnya yang berupa respon. Baik, teori selanjutnya yaitu teori belajar kognitivistik. Ya, teori belajar kognitivistik merupakan kerangka konseptual dalam psikologi yang menekankan peran proses kognitif dalam pembelajaran. Teori ini menganggap bahwa individu memproses informasi dan merancang makna dari pengalamannya sebagai bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Adapun prinsip dasar dan tujuan teori belajar kognitif, yang pertama, yaitu belajar merupakan proses interaksional untuk memperoleh pemahaman baru. Yang kedua, tujuan utama teori ini adalah membantu guru memahami muridnya dengan baik dan efektif. Yang ketiga, psikologis kognitif mengembangkan sistem psikologis yang berguna dalam pendidikan anak-anak dan pemuda. Yang keempat yaitu konstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah untuk hasil yang produktif di kelas. Dan yang kelima atau yang terakhir, teori ini menjelaskan bagaimana pemahaman atas diri dan lingkungan mempengaruhi perilaku dan mencapai tujuan individu. Baik, teori belajar selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengemukakan pada proses belajar, bukan pada hasilnya. Baik, teori belajar yang terakhir yaitu konstruktivistik, di mana teori ini mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan juga minat mereka sendiri. Kesimpulannya,
Penyusunan materi belajar pembelajaran yang relevan, menarik, dan bersifat inklusif berperan penting dalam membentuk pengalaman pembelajaran yang efektif dan berguna dan berdaya guna. Baik, cukup sekian pembahasan belajar dan pembelajaran yang kedua. Terima kasih yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.